Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah bersedia untuk menanggapi wawancara saya. Dalam maksud saya ke sini adalah yang pertama untuk mengerjakan tugas saya dari calon guru penggerak. Dapat tugas bahwa saya harus mewawancarai kepala sekolah gitu. Dan saya minta bantuan yang Fitri sebagai kepala sekolah di TK PKK Tendoro. Nah, wawancaranya ini bahwa begini Bu Fitri, apakah selama ini Bu Fitri di TK PKK Tendoro pernah mengalami sebuah kasus atau dua buah kasus begitu, yang kasus tersebut sama-sama benar, sama-sama penting begitu bagi Bu Fitri? Mungkin Bu Fitri pernah mengalami kasus seperti itu? Pernah. Pernah. Saya cerita untuk mengidentifikasi kasus tersebut itu kita mencari dan memilih alternatif yang akan memaksimalkan nilai-nilai etika sekaligus mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Seperti itu. Sekali gitu ya. Jadi caranya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yaitu dengan bagaimana tadi Bu Fitri? Memilih alternatif ya, untuk memaksimalkan nilai-nilai etika untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Benar sekali Bu Fitri. Kemudian selama Bu Fitri menjadi kepala TK PKK di sini, untuk menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Bu Fitri? Menurut Bu Fitri? Untuk kita dalam pengambilan keputusan berpegang dengan aturan dan nilai-nilai, di mana untuk membuat keputusan tersebut kita melihat mana yang benar-benar mementingkan kepentingan bersama, seperti itu. Ya, terima kasih sekali. Jadi kita meninjau bahwa itu yang menjadi kepentingan bersama yang paling penting. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu Fitri yang biasa dilakukan selama menjadi kepala TK di sini? Yang pertama kita menyaring masalah dulu. Untuk yang kedua kita menentukan siapa yang terlibat dalam dilema etika di lembaga. Yang ketiga kita mengumpulkan fakta-fakta. Yang keempat kita membuat keputusan yang tepat dan bijak. Alhamdulillah lengkap sekali ya Bu Fitri ya langkah-langkahnya. Kemudian hal-hal apa saja Bu Fitri yang selama ini yang Bu Fitri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Melakukan demi kebaikan orang banyak. Untuk yang kedua kita menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip yang berbasis pada peraturan. Untuk yang ketiga yaitu rasa peduli pada sesama. Jadi nilai-nilai kebajikan yang Ibu anggap efektif ya dalam kasus dilema etika itu adalah menghargai sesama, kemudian peduli begitu ya Bu Fitri ya. Kemudian hal-hal apa saja Bu Fitri yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di TK? Yang pertama itu keraguan gitu. Nah, terkadang keraguan menyebabkan tidak dapat bertindak tegas dalam berpikir dan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu kurangnya waktu. Keputusan yang tergesa-gesa seringkali menimbulkan dampak yang negatif di lembaga dan dapat menjadi rintangan yang paling sulit biasanya di lembaga kami. Itu Bu Min. Gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana untuk keputusan tersebut itu merugikan yang lain atau tidak. Kemudian tantangannya juga kalau kita ragu-ragu gitu ya Bu Fitri ya, harus ada waktu lah untuk waktu berapa lama gitu ya Bu Fitri biar kita mendapat kesempatan untuk berpikir agar menghasilkan keputusan yang baik atau yang bermanfaat begitu. Kemudian apakah Bu Fitri memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema tersebut? Iya Bu. Punya jadwal ya? Seperti apa Bu bisa menceritakan? Kita bicara dulu bersama-sama ibu guru di lembaga, dan apabila permasalahan tersebut bisa teratasi,
kita tidak usah rapat lagi bersama pengurus atau komite lembaga, akan tetapi apabila sulit dipecahkan, kita baru mengundang pengurus yayasan beserta komite. Ya. Seperti itu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Fitri dalam membantu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Adakah yang membantu Bu Fitri? Ada Bu Min. Siapa kira-kira? Ibu guru bersama. Ibu guru bersama, kemudian yayasan mungkin ya. Yayasan, ya. Ada yang lain Bu Fitri? Ibu guru, yayasan, selain itu mungkin ada lagi Komite paguyuban yang ada di sini ya, yang bisa membantu untuk mempermudah Bu Fitri dalam mengambil suatu keputusan. Terima kasih Bu Fitri, dari semua yang Bu Fitri sampaikan mungkin ada pembelajaran yang Ibu petik tentang pengambilan keputusan. Bagaimana Bu Fitri? Apakah ada? Ada Bu ya. Kita harus selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Keputusan harus kita putuskan bersama-sama, jangan mengambil keputusan secara sepihak. Dengan pengambilan keputusan bersama, kita dapat memudahkan mengelola lembaga dengan baik dan transparan, gitu. Yang terpenting ya Bu Fitri ya, dengan bagaimana kita memutuskan, bagaimana kita mengambil keputusan, dan keputusan tersebut bermanfaat untuk semuanya agar dapat mengelola dan memajukan TK ini dengan sebaik-baiknya. Itu tergantung dengan keputusan kita. Mudah-mudahan Putri di sini bisa menjadi kepala TK yang selalu bersemangat, memotivasi teman-teman semuanya untuk menjadi yang lebih maju begitu. Dan TK PKK Sendoro ini bisa semakin dipercaya oleh masyarakat. Amin. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama pamit dulu ya Bu Fitri ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.